Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al jawadil karim, al azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadati. Pertama-tama alhamdulillah kami bisa berkumpul bermuajah dengan para ulama Bandung Barat, para asatid, para guru, para tokoh yang mudah-mudahan berkah daripada silaturahmi ini menjadikan wasilah untuk menggapai kehidupan tahun 2023 lebih baik daripada kehidupan tahun 2023. Juga tidak lupa marilah kita limpah ruahkan sholawat beserta salam ke panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin saya tidak bisa berbicara banyak tentang teori bisnis atau teori kekoperasian, karena mungkin saya ini orang awam, hanya bergelut di bidang lapangan. Nah, di dalam membangun ekonomi atau perdagangan, atau dengan bahasa lain, kita sebagai orang religi, secara teori konsepnya di dalam Islam itu sudah jelas. Saya sering dengar di guru-guru saya, dari sepuh-sepuh atau dari tokoh-tokoh, sebagaimana yang sering diungkapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man syarrahu ayyamudda lahu fi umrihi wa yus'a lahu fi rizqihi falyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man syarrahu ayyamudda lahu fi umrihi wa yus'a lahu fi rizqihi falyattaqillaha wal yasil rahimah. Nah, di dalam konsep Islam ini memang di dalam mengimplementasikannya mudah dibuat slogan, tapi di dalam realita terkadang sulit gitu ya. Jadi kalau bahasa lain, menyimak daripada pengalaman membangun bisnis atau membangun perdagangan baik skala kecil ataupun skala besar, itu kalau disederhanakan gitu ya, jadi dalam istilah orang tua, jadi di dalam membangun perdagangan itu ada istilah modal kerja. Jadi bagaimana kita menghargai modal kerja. Jadi kalau misalkan baik di mie goreng atau sembako dan dari sebagainya, yang kurang baik dan kurang benar di dalam membangun perdagangan, kalau misalkan modal kerja 10 juta, pada umumnya kalau membangun perdagangan itu lebih baik pengelolaan modal kerja 10 juta itu barang harus mampu, apalagi mampu modal kerja 10 juta
barang ada 20 juta dengan berbagai upaya-upaya lain gitu ya. Kalau misalkan di dalam pasar dengan Pak Haji Yasin bahkan teu boga modalnya di pasar anu ngarasongkeun dagangan teh banyak gitu tah. Nah itu. Nah, hasil realita di lapangan bahkan saya di lembaga pondok pesantren di Tasik pun itu di antaranya ada hal-hal yang kurang baik dan kurang benar. Di antaranya misalkan modal 20 juta. Dengan berangkat modal 20 juta, barangnya tidak ada 20 juta kemana? Ini pakai bayar honorer guru dan lain sebagainya, kepentingan-kepentingan lain. Ya itu yang kurang baik gitu. Jadi harus proporsional dan profesional berarti Pak Haji ya. Jadi mana pos untuk kepentingan-kepentingan lain. Jadi masalah perdagangan mah harus mutlak profesional dan proporsional. Itulah kurang lebih insya Allah saya melihat teman-teman di pasar, terutama saya belajar dari orang-orang Chinese ya. Makanya Rasul jadi utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sekalipun dari orang Cina. Itu memang orang Cina di zaman Rasul sudah palinter gitu ya, gitu kira-kira. Nah itu jadi tidak harus banyak teori lah. Sudah kalau seminar-seminar bisnis, seminar-seminar ilmu-ilmu yang lain saya sering. Tapi fakta di lapangan terkadang beda atau gimana ya. Jadi sederhana lah. Jadi lamun bahasa kolot mah aya barang teu aya uang ada barang, teu aya barang ada uang. Terkadang di sini saya diasih Pak ya. Asal perlu modal ini teh berat sembako, modal 20 juta. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih ada secara kasat mata. Wallahu alam kalau di opnam. Ternyata setahun kok barang jadi kurang. Duh kemarin bayar A, B, C, D, bayar imtihan lain sebagainya. Nah itulah cara pengelolaan yang kurang baik dan kurang benar gitu. Nah itulah sekilas. Jadi nanti teori-teori para ulama, para ahli ekonom di sini mungkin sudah banyak lah. Kita bagaimana pergerakan membangun atau membesarkan FPP Bandung Barat itu sudahlah pengalaman FPP tahun-tahun kebelakang itu hanya tinggal kenangan di Tasik, di Cianjur. Nah sekarang FPP Bandung Barat wajib harus sukses. Hidup Bandung Barat. Nah hidup Bandung Barat. Nah makanya insya Allah kemarin Pak Haji Yasin ada program pelatihan. Ya bolehlah pelatihan itu sangat penting. Tapi bagaimana hasil pelatihan itu pengimplementasikannya betul-betul akurat gitu. Jadi jangan sampai di dalam membangun atau mengelola bisnis itu tidak profesional. Kalau bahasa profesional dan proporsional itu kan kita juga sudah memahami. Tapi fakta di lapangan terkadang parput jeung dapur gitu kira-kira lah. Nah mungkin untuk sambutan pertama perdana juga saya hanya tidak bisa banyak berbasa-basi. Mudah-mudahan marilah kita bersama-sama membangun FPP Bandung Barat itu mau tidak mau harus sukses. Selamat sukses FPP Bandung Barat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.